Waalaikumsalam. Selamat malam Rina. Terima kasih udah datang. Gimana kabarnya hari ini? Selamat malam juga Kak. Agak deg-degan sih. Ya wajar banget deg-degan. Di sini tempat aman. Rina boleh cerita apa aja. Terus Rina malam ini mau cerita apa? Ngobrolin apa? Skripsi Kak. Udah setahun gak maju-maju. Tiap buka laptop langsung blank. Terus kepikiran kalau jelek gimana, kalau dosen marah gimana. Akhirnya ya udah ditutup lagi. Oh, jadi tiap mau mulai muncul rasa cemas dan takut hasilnya nggak bagus ya. Sampai akhirnya dipilih buat nunda. Rasanya berat. Nah itu sendirian ya. Iya, terus di rumah juga ditanya terus lulus kapan, jadi ngerasa gagal banget. Oke, jadi ada 2 hal. Itu stuk deskripsinya dan juga tekanan dari rumah yang bikin ngerasa gagal. Udah berapa lama rasanya kayak gini Nina? Dari semester 7 akhir Kak, teman-teman udah pada sidang. Oke Rina, makasih udah jujur. Boleh saya tanya lebih dalam lagi? Saat kamu bilang aku gagal, bagian mana yang paling sakit dari kalimat itu? Kayaknya takut ngecewain orang tua. Mereka udah dari kuliah, kalau lama lulus berarti kan nggak berguna. Oh, jadi buat psikologi dan psikologi. Jadi buat Rina lulus tepat waktu itu bukti bahwa aku berguna dan nggak ngecewain, gitu. Kayaknya takut ngecewain orang. Iya, aku juga perfeksionis, maunya bab 1 langsung bagus. Kalau enggak, mending nggak usah. Pantesan jadi ada standar harus sempurna di kepala. Ditambah takut ngecewain, jadi otak milih aman, yaitu nunda. Itu cara otak melindungi Rina dari rasa gagal, meskipun hasilnya malah makin cemas. Oh, baru sadar, ternyata itu polanya. Nah, sekarang kita geser dikit. Kalau sempurna bikin kita freeze, gimana kalau targetnya kita turunin dulu nih? Bukan selesai 1 bab, tapi nulis 200 kata jelek juga gak apa-apa. Gimana menurut Rina? 200 kata kayaknya sanggup sih. Oke, bagus. Terus soal omongan orang tua, kira-kira kalimat apa yang bisa Rina siapin kalau ditanya lagi, biar Rina nggak langsung drop? Mungkin kalimat Bu, aku lagi proses, target aku bulan ini kelarin bab 2, doain ya. Keren. Itu asertif dan tetap jaga batas. Terus satu lagi, siapa yang bisa Rina ajak jadi teman ngebut skripsi biar nggak ngerasa sendirian? Ada sih, Dinda, dia juga lagi ngerjain. Oke. Jadi PR kita minggu ini yang pertama itu nulis 200 kata per hari, nggak usah bagus. Terus kedua, chat Dinda buat jadwal bareng. Dan yang ketiga itu pakai kalimat tadi ke orang tua. Setuju? Setuju Kak. Oke. Kita rangkum ya. Hari ini kita udah nemu kalau yang bikin stuck itu bukan malas, tapi takut gagal dan standar perfeksionis. Terus kita udah buat 3 langkah kecil yang realistis. Iya, rasanya nggak sendirian lagi. Oke, kamu udah berani.
Kamu udah berani banget datang dan cerita. Ini langkah pertama yang paling susah. Gimana perasaan Rina sekarang dibanding di awal tadi? Lebih tenang dan mungkin lebih ada arahnya kemana. Oke, saya senang mendengarnya. Minggu depan kita cek progres 200 katanya. Ya. Dan gimana rasanya ngomong ke orang tua? Kalau di tengah minggu cemas lagi, boleh catat dan kita bahas. Siap. Siap, Kak. Oke, makasih. Sudah. Nah, itu maksudnya. Sudah. Ya, sudah menonton. Oke. Dadah. Bye-bye. See you next time. Wah.